Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus if di aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Nah, rumus if itu adalah rumus yang digunakan untuk mengambil keputusan atau menentukan pilihan dari beberapa syarat yang kita tentukan. Nah, di sini saya akan bahas tiga bentuk rumus if. Yang pertama adalah rumus if dengan satu syarat satu pilihan. Itu untuk kasus seperti ini. Jadi menentukan ketuntasan siswa berdasarkan KKM-nya. Jadi kalau KKM-nya terpenuhi, dia dinyatakan tuntas. Kalau KKM-nya tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan belum tuntas. Jadi syaratnya hanya satu, yaitu nilainya harus memenuhi KKM. Yang kedua adalah rumus if dengan banyak syarat dan banyak pilihan. Jadi contoh di sini, jika syarat yang pertama yang terpenuhi, jadi nilainya antara 90 sampai 100, maka pilihannya adalah A. Kemudian jika syarat yang terpenuhi adalah yang kedua, 80 sampai 89, maka nilainya adalah B, dan seterusnya. Nah, itu untuk if yang ketiga. Oke, kita langsung saja sekarang kita bahas rumus if yang pertama, yaitu dengan rumus if satu syarat satu pilihan. Nah, kita lihat di sini KKM-nya adalah 70. Jadi nanti siswa yang dinyatakan tuntas adalah yang memenuhi nilai minimal 70. Kalau kurang dari 70 maka dinyatakan belum tuntas. Rumusnya adalah seperti ini, sama dengan if kurung buka. Nah, rumus if itu ada tiga parameter yang harus kita isi. Parameter yang pertama adalah logical test atau syaratnya. Nah, di sini syarat untuk dinyatakan bahwa siswa itu tuntas adalah nilainya harus minimal 70. Maka cara penulisan rumusnya adalah seperti ini. Nilai itu kan ada di sel C2, jadi kita klik C2. Kemudian minimal 70 itu artinya lebih dari atau sama dengan 70. Nah, berikutnya tinggal kita ketikkan pemisahnya. Di sini titik koma pemisahnya ya. Tapi kalau di teman-teman pemisahnya menggunakan koma, silakan gunakan koma. Nah, parameter yang kedua adalah value if true. Artinya adalah nilai jika benar. Jadi jika syaratnya terpenuhi. Dalam hal ini, jika syaratnya terpenuhi, jika dia memenuhi KKM nilainya, maka dinyatakan tuntas. Ini saya apit dengan tanda kutip karena bentuk hasil atau keputusannya dia berupa kata atau teks. Nah, kalau misalnya keputusannya berupa angka atau bukan berupa teks, maka tidak usah kita tambahkan tanda petik. Berikutnya titik koma. Nah, kita isi parameter yang ketiga. Parameter yang ketiga adalah nilai jika syaratnya tidak dipenuhi. Jadi jika syarat KKM ini tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan belum tuntas. Tanda petik, kurung tutup. Nah, rumus ini jika kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, kurang lebih artinya seperti ini. Jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka dia dinyatakan tuntas. Tapi jika tidak, maka dia dinyatakan belum tuntas. Nah, jadi titik koma yang pertama ini artinya maka, titik koma yang kedua adalah jika tidak. Maksud jika tidak itu adalah jika tidak memenuhi syarat di sini. Sekali lagi, kalau diterjemahkan seperti ini, jika nilainya lebih dari atau sama dengan 70, maka dinyatakan tuntas. Tapi jika tidak, dia dinyatakan belum tuntas. Oke, kita enter. Tuntas. Berikutnya kita tinggal copy ke bawah, simpan kursornya di sini, di sel yang sudah kita kasih rumus. Kemudian kursornya letakkan di sudut kanan bawah pada sel yang sudah kita beri rumus, sampai berubah jadi tanda plus hitam, kita drag ke bawah. Nah, kita lihat ada 3 orang yang belum tuntas. Kenapa? Kita lihat nilainya. Nah, ini nilainya 69, tidak memenuhi KKM. Ini 63, ini 57. Nah, kemudian jika kita menginginkan agar rumusnya dinamis ketika berubah KKM dia langsung menyesuaikan, maka rumusnya harus kita ganti. Misalnya KKM berubah-berubah, nah, jadi 75 atau jadi 65 misalnya. Nah, maka kita sebaiknya pada rumus yang tadi itu tidak mengetikkan nilai KKM-nya, tapi yang kita ketikkan adalah alamat sel KKM-nya, yaitu G2. Nah, setelah klik G2, jangan lupa tekan tombol F4 agar dia selnya menjadi absolut. Jadi ada tanda dolarnya. Kalau misalnya tekan tombol F4 ternyata tidak ada efek apa-apa, maka kita ketikkan saja secara manual. Jadi setelah klik sel G2 atau sel KKM-nya, tambahkan tanda dolar sebelum huruf, tambahkan tanda dolar juga sebelum angka. Nah, ini akan mengunci sel KKM-nya. Sehingga kalau kita copy ke bawah itu tidak akan menjadi error. Kita coba dulu ya. Kita enter, lalu kita copy ke bawah. Nah, sama kan hasilnya. Ketika saya rubah ini jadi
75 misalnya. Nah, ada yang berubah. Nah, 72 jadi belum tuntas. Kemudian 70 jadi belum tuntas. Saya ubah nilainya jadi KKM-nya jadi 80, nambah lagi yang belum tuntas. Saya ganti jadi 60. Nah, yang tuntas hampir semua, tinggal satu orang yang belum tuntas. Nah, itu kalau kita ingin agar dia rumusnya sifatnya dinamis. Jadi kalau KKM berubah, dia ikut berubah. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit tentang masalah yang tadi. Kenapa kok saya tadi di rumus pada pengetikan KKM itu menambahkan perintah untuk membuat sel menjadi absolut. Nah, karena seperti ini. Kalau tadi kita klik sel G2, kemudian tidak tambahkan F4 atau tidak ubah menjadi absolut, tadi kan nilai KKM-nya 70 ya. Nah, kemudian kalau saya copy rumusnya ke bawah, kita lihat. Itu jadi tuntas semua. Padahal ini banyak yang belum tuntas ya. 63, 57, ini 69 itu belum tuntas. Nah, itu karena apa? Karena kita lihat ya. Yang ini rumusnya kan jika nilai lebih dari sama dengan KKM, ini cocok ya. Karena sel G2 itu isinya KKM. Tapi kita lihat ke bawah. Yang ini yang paling akhir aja. Lihat. Jika nilainya lebih dari sama dengan G11, sementara G11 ini isinya apa? Isinya kosong. Nah, jadi di sini dianggapnya nilainya adalah 0. Otomatis nanti nilai berapapun karena dibandingkan dengan 0 itu pasti akan selalu tuntas gitu. Nah, itu sebabnya tadi saya menyuruh untuk menjadikan sel KKM ini menjadi absolut. Itu karena kalau kita tambahkan absolut, ketika kita copy rumusnya ke bawah, lihat ya. Yang ini alamatnya tetap G2. Yang bawah alamatnya tetap G2. Bawah lagi terus G2. Tapi kalau sel nilai ini berubah ya. Lihat. C11 kemudian ke atas 10, 9, 8, 7 dan seterusnya. Tapi untuk KKM dia tetap di G2. Itu untuk tambahannya ya. Tapi intinya tadi di rumus if yang tadi. Jika, kemudian syaratnya, kemudian nilai jika benar, kemudian nilai jika salah. Oke, itu untuk if yang pertama, satu syarat, satu pilihan. Kita coba untuk if yang kedua, if dengan banyak syarat dan banyak pilihan. Jadi syaratnya ada 4 di sini ya. Kalau 90 sampai 100 nilainya maka predikatnya A. Kalau nilainya 80 sampai 80% maka nilainya B dan seterusnya. Nah, untuk rumusnya kita langsung saja ketik di sini. Sama dengan if kurung buka. Nah, ini kan nilainya jika 90 ke atas, maka predikatnya adalah A. Maka penulisnya gini. Nilainya kan sel C2 ya. Jika C2 lebih dari sama dengan 90, maka nilai predikatnya adalah A. Tanda petik A. Gitu ya. Jika nilainya lebih dari sama dengan 90, maka predikatnya adalah A. Titik koma lagi. Nah, jika tidak, artinya jika nilainya tidak lebih dari 90, maka cek lagi. Jika kurung buka ya. C2. Nah, saya sudah tidak bisa mengklik C2, berarti mau tidak mau kita ketikkan sel C2-nya. Jika C2 lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya adalah B. Jika tidak, cek lagi. Jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka predikatnya adalah C. Jika tidak, nah ini untuk syarat yang ketiga, syarat yang terakhir, bisa kita ketikkan syaratnya, if lagi ya, if lagi, kemudian C2, ini kan kurang dari 70 ya, kurang dari 70, maka dinyatakan D, gitu ya. Nah, ini bisa seperti itu, bisa juga if-nya kita hapus, jadi setelah C, setelah syarat yang ketiga ini, titik koma, nah ini jika tidak, langsung saja kita ketikkan D. Karena apa? Karena jika tidak memenuhi ketiga syarat yang di atas, nah jadi dia nilainya tidak lebih dari 90, tidak lebih dari 80, tidak lebih dari 70, berarti dia nilainya adalah D, gitu ya. Nah, berikutnya tinggal kita ketikkan kurung tutup. Di sini rumus if-nya ada 1, 2, 3, berarti kita ketikkan 3 kurung tutup. 1, nah dia pasangannya langsung cetak tebal sebentar. Kurung tutup lagi, ini pasangannya. Kurung tutup lagi, ini pasangannya. Kalau sudah tinggal kita tekan enter. 70 adalah C. Kita cek nah ini. 70 sampai 79 dia adalah C. Seperti biasa kita copy rumus ke bawah. Drag. Nah, gini. Nah, 82B, 90A, 69D dan seterusnya.
Nah, jadi rumus yang tadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah seperti ini kurang lebih. Jika nilainya lebih dari 90, maka predikatnya A. Lalu jika tidak, cek lagi. Jika nilainya lebih dari 80, maka predikatnya B. Jika tidak, jika nilainya lebih dari 70, maka predikatnya C. Dan jika tidak memenuhi ketiga syarat yang ada di belakang ini, berarti nilai predikatnya dia adalah D. Gitu ya. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihannya, silakan langsung di-download saja. Link download sudah saya sertakan di deskripsi video. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.